Ketika zombie Zidaren mulai melancarkan serangan ke patung pahatan naga raksasa, Wang Lin, Aidai, dan leluhur zombie benar-benar semakin terdesak sehingga harus mengambil keputusan dengan cepat. Mereka pada akhirnya masuk ke ruang teleportasi yang membawanya pergi ke sebuah tempat yang aman yang disebut-sebut cocok digunakan Wang Lin untuk berkultivasi. Sementara itu di sebuah altar kuno sekte Huyin yang gelap, para kultivator sedang kedatangan seorang tamu yang bernama Lisan dari negara bagian Lu yang juga ingin meningkatkan level kultivasinya. Pemuda yang membawa sebuah peti itu pun langsung diminta pergi ke sebuah lubang nomor 18 di sisi kanan yang dianggap cocok untuk bermeditasi. Segera setelah Lin Sam pergi, Wang Lin dan Adai datang memancarkan energi besar yang membuat para kultivator penjaga altar kuno langsung memberi hormat. Sempat dianggap sebagai senior yang punya kekuatan dahsyat, Wang Lin dengan tegas langsung memperkenalkan diri serta mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Ye Zizai, ketua sekte Huyin. Mendengar ucapan Wang Lin tersebut, orang yang dicari tiba-tiba muncul dari salah satu lorong dengan penuh karisma yang membuat para pengawalnya segera bersimpu untuk menyampaikan salam penghormatan. Singkat cerita, Wang Lin dan Adai sudah berbincang-bincang dengan ketua sekte Huyin, di mana keduanya menjelaskan pesan yang disampaikan leluhur zombie. Permohonan bantuan leluhur zombie yang dijelaskan oleh Wang Lin kemudian bersambut tetapi dengan syarat agar mereka mau bergabung menjadi murid sekte Huyin. Pikiran Wang Lin bergerak cepat di mana ia mengaku siap menjadi murid sekte tersebut agar bisa memanfaatkan ketenangan tempat yang bisa dimanfaatkan untuk bermeditasi. Mendapat murid baru berbakat semacam itu, ketua sekte Huyin menyambutnya dengan baik, namun ia ingin menahan Adai si pemuda biru untuk nantinya dimanfaatkan sebagai seorang asisten. Segera setelah resmi diangkat menjadi murid, Wang Lin diberi sebuah kotak pusaka yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mempercepat proses kultivasi. Akan tetapi Wang Lin tetap berhati-hati dengan lelaki tersebut, terlebih lagi karena ia curiga ada suatu rahasia besar yang berkaitan dengan leluhur zombie Wuyu. Semangat Wang Lin untuk memanfaatkan tempat bermeditasi yang aman semakin membara, terlebih lagi setelah ia disambut oleh Pak Tua Ye yang begitu ramah. Dia kemudian diantarkan oleh Pak Tua menuju ruang kultivasi agar bisa fokus tanpa gangguan apapun. Tempat tersebut nampak sunyi dan sepi sehingga membuat Wang Lin semakin tak sabar untuk bisa memulihkan tubuh serta menerobos ranah kultivasi. Pak Tua berpesan agar Wang Lin mampu memaksimalkan seluruh potensinya hingga sampai di tahap menengah pembangunan pondasi. Segera setelah Pak Tua tersebut pergi, Wang Lin langsung menerawang kandungan energi di tempat itu sekaligus untuk berjagi-jagi kalau diam-diam ia telah dijebak oleh leluhur Wuyu. Sementara itu, ketua sekte Huyin mulai menyusun rencananya guna menanggapi leluhur Wuyu yang ingin meminta bantuannya. Ia kemudian memanggil raksasa si tangan 6 untuk diajak berdiskusi menentukan langkah apa yang harus dilakukan. Akan tetapi makhluk tangan 6 justru mengomporinya agar waspada kepada Wuyu atau bahkan dianggap akan lebih baik jika leluhur zombie tersebut dimakan saja. Pada intinya si tangan 6 ingin ketua sekte Huyin menghabisi leluhur zombie di mana tubuh spiritualnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kekuatan. Akan tetapi si tangan 6 merasa kehadiran Wang Lin bisa menjadi masalah mengingat pemuda tersebut diketahui punya hubungan dekat dengan Wuyu. Mendengar perkataan tersebut, si tangan 6 cukup terkejut karena ia sebenarnya merasakan adanya sesuatu yang tidak bisa diremehkan dari seorang Wang Lin. Hingga tiba-tiba obrolan keduanya mendadak teralihkan setelah sebuah ledakan besar menggelegar di atas langit yang membuat bumi bergetar. Keduanya menduga kalau energi tersebut berasal dari token pusaka yang telah dikeluarkan dewa sehingga harus segera diambil agar bisa meningkatkan kekuatannya. Sementara itu Wang Lin yang sedang berkultivasi dibuat heran dengan atribut kayu miliknya karena punya 2 tingkatan yang membuat ia yakin kalau ada harta karun tersembunyi di sekitarnya. Ternyata kecurigaan Wang Lin tak sepenuhnya meleset karena di ruang rahasia tempatnya berkultivasi ada sesosok makhluk raksasa yang terpenjara. Tubuhnya memancarkan cahaya hijau, ditumbuhi pepohonan spiritual dan terus meminta tolong terhadap Wang Lin. Akan tetapi Wang Lin tahu kalau makhluk tersebut berasal dari atas ranah bayi primordial yang jauh lebih kuat sehingga ia merasa tidak mungkin bisa menolongnya. Akan tetapi raksasa aneh misterius itu tetap ngotot meminta bantuan Wang Lin hingga pada akhirnya
Bergeser ke sumber ledakan energi besar, rupa-rupanya kekuatan itu berasal dari menara suci yang sudah berusia lebih dari 500 tahun. Dari tempat itulah ketua sekte Huyin dan para tetua lainnya akan berkumpul untuk melakoni sebuah perang besar di mana berbagai pusaka abadi akan berjatuhan. Tanpa membuang-buang waktu, ketua sekte Huyin langsung menyampaikan salam kepada tetua menara suci yang merupakan teman lamanya. Tetua menara tersebut merasa kagum dengan perkembangan temannya karena telah mampu berkultivasi hingga menerobos ranah bayi primordial. Sampai kemudian suasana menjadi semakin ramai setelah dua orang laki-laki dan perempuan dari sekte Hehuan datang secara bersamaan. Dua sejoli tersebut rupanya datang bersamaan dengan Master Pu Nanzi yang sebelumnya telah membuat sekte Hengyu lenyap tak berkas. Sampai terjadi sedikit ketegangan di antara mereka, masalah kemudian segera teralihkan setelah semua master tahap jiwa baru lahir dari negara bagian Zhou datang secara bersama-sama. Mereka siap mengerahkan segenap kemampuannya untuk melakoni peperangan yang hanya terjadi 500 tahun sekali dengan tantangan yang sangat berbahaya. Tanpa berpanjang kali lebar lagi, ketua menara suci langsung memulai instruksinya kepada para pasukan yang telah berkumpul sampai pada akhirnya ketua menara suci tersebut membuka sebuah gerbang di atas langit yang secara tiba-tiba memunculkan sesosok raksasa besar penuh kengerian. Dia merupakan makhluk yang menguasai medan perang luar wilayah, sehingga wajar apabila aura kekuatannya benar-benar sangat membagongkan. Para master bahkan sampai tidak bisa menahan dahsyatnya getaran kekuatan raksasa yang kemudian memberi sebuah tugas untuk orang-orang yang ada di sana. Dengan suara yang terdengar cukup berat dan serak, makhluk tersebut meminta para master untuk mencari sebuah pusaka agar disembahkan kepadanya. Namun, jika ada yang nekat mencurinya, maka seluruh kekuatan kerajaan Zhou akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Segera setelah raksasa itu pergi, ketua menara suci resmi mengumumkan bahwa perang lembah Kasia yang terjadi selama 500 tahun sekali telah dimulai. Tetapi sebelumnya ia membagikan 7 token di mana 4 diantaranya rusak, sehingga para master harus berhati-hati saat menggunakannya. Sementara itu Master Tao Jiming diminta untuk tidak buru-buru pergi oleh tetua Teng yang menahannya karena ingin membicarakan sesuatu yang penting. Sementara itu Pak Tua Ye memanggil Wang Lin agar keluar dari tempat meditasinya. Berhubung ketua sekte meminta pemuda tersebut untuk berkumpul. Ternyata ketua sekte Huyin meminta Wang Lin untuk keluar dari ruang meditasi karena diajak ikut melakukan perang besar. Murid-murid sekte tersebut benar-benar tampak antusias untuk memamerkan keahliannya setelah sekian lama berlatih keras dan mempertaruhkan nyawa mereka. Segera setelah ketua sekte datang, ia langsung memberikan batu giok hijau yang bisa digunakan murid-muridnya untuk menjalani peperangan akbar. Namun siapa saja yang menghilangkan benda tersebut, entah disengaja atau tidak, maka siap-siap untuk menanggung akibatnya yang sangat mengerikan. Adapun permintaan leluhur zombie, ia bergumam dalam hati bahwa belum bisa menolongnya mengingat masalah lain yang jauh lebih gila sedang terjadi. Jadi, murid-murid tersebut berkesempatan meningkatkan ranah kultivasinya jika mampu membunuh setidaknya 5 musuh untuk kemudian diambil darah jiwanya. Meski yakin kalau murid-muridnya bisa melewati tantangan dengan baik, tetapi tatapan ketua sekte justru tertuju pada keanehan dari Wang Lin yang ikut masuk ke dalam pintu teleportasi. Sementara itu, di depan altar pagoda suci, tetua Teng masih berbincang serius dengan Master Jiming. Rupa-rupanya tetua Teng meminta bantuan Jiming untuk menemukan pembunuh cucunya Teng Li yang tak lain adalah Wang Lin. Akan tetapi permintaan tersebut justru disepelekan oleh Jiming yang menilai tidak perlu mencari siapa sosok yang telah mencari gara-gara dengan perguruan silatnya. Penolakan Jiming semakin membuat tetua Teng yang penuh dengan dendam merasa tidak punya dukungan untuk bisa mencari keberadaan pembunuh cucunya. Sampai-sampai ia menawarkan sebuah cangkang kura-kura tingkat dewa yang dikenal dengan sebutan Teng Huayuan untuk dijadikan sebagai hadiah jika Jiming berubah pikiran. Benda pusaka yang menjadi iming-iming menggiurkan itu pun tanpa disangka-sangka membuyarkan pendirian Jiming yang lantas siap untuk membantu. Sejurus kemudian ia langsung mengeluarkan sebuah cermin yin dan yang untuk membantu tetua Teng mengetahui keberadaan Wang Lin.
Sementara itu, rombongan Wang Lin yang dipimpin tetua Muji sudah sampai di sebuah hutan untuk mulai melakukan pertarungan besar. Dalam benaknya Wang Lin siap untuk melibas semua tantangan, terlebih lagi karena kekuatannya dirasa sudah jauh lebih meningkat. Akan tetapi, ia tak tahu kalau kakek Muji sudah dipengaruhi oleh musuh-musuhnya Wang Lin, sehingga ia harus berhati-hati dengan segala ancaman yang terjadi. Dan benar saja, kakek Muji yang mendapat bisikan dari atasannya langsung mengeluarkan sebuah serangan dengan batu giok agar bisa menangkap Wang Lin yang sudah dijebak. Kekacauan di antara murid-murid Sekte Huyin tak terhindarkan lagi gara-gara nafsu untuk memburu Wang Lin. Batu giok yang dibawa kakek Muji tiba-tiba langsung menyerap esensi darah murid-murid lain yang langsung tersodot di dalam peti mati. Akan tetapi Wang Lin masih bisa menyelamatkan diri karena kecepatannya saat terbang mampu menghindarnya dari serangan musuh. Bahkan ia sukses melepaskan serangan balik yang membuat pemburunya menjadi kelabakan dan naik pitam. Di sebuah pesta pada malam hari, ayah dan ibu Wang Lin ikut bergabung dalam suasana yang cukup meriah tersebut. Akan tetapi keduanya didekap perasaan khawatir yang membuat mereka mengalami keadaan di tengah keramaian tapi merasa sepi. Sebab putra kesayangan mereka Wang Lin belum juga kembali dari pulang setelah sekian lama mengembara untuk mengasah bakat terpendamnya. Akan tetapi mereka berusaha dihibur oleh anggota keluarga yang lain bahwa Wang Lin pasti akan pulang dengan selamat. Bahkan bisa dibuatkan pesta yang lebih meriah untuk merayakannya. Hingga tiba-tiba Wang Hao muncul dari balik pintu gerbang untuk bergabung dalam pesta meski sejurus kemudian malapetaka datang menghampiri tanpa diduga. Kemunculan awan gelap di atas langit sontak mengubah suasana pesta yang awalnya berjalan penuh keceriaan menjadi diselimuti ketakutan. Wang Zhou dan Wang Hao mengira dua kakek tua yang muncul dari balik awan pekat adalah leluhurnya yang diduga ngambek gara-gara tak diundang ikutan pesta. Mau tak mau Wang Zhou dan Wang Hao langsung memberikan salam hormat sambil memperkenalkan diri serta meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Akan tetapi kakek tua Teng Huan Yua menjelaskan bahwa ia tidak ingin ikut pesta, melainkan sedang mencari orang yang telah membunuh cucunya Teng Li. Tidak lain dan tidak bukan, orang yang dimaksud adalah Wang Lin yang saat itu sedang berada di tengah hutan dan diburu oleh beberapa praktisi bertopeng agar diseret ke lembah Sasia. Sementara itu, Teng Huan terus melancarkan dendam kesumatnya atas kematian cucunya yang diduga disebabkan oleh perbuatan Wang Lin. Akibatnya ia menyerap seluruh esensi energi dari keluarga Wang untuk mencari keberadaan orang yang telah membuat Teng Li tiada. Sebenarnya Teng Huang sudah diperingatkan ajudannya agar menyudahi perbuatan tersebut karena bisa mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa. Namun berhubung ia tak rela kehilangan cucunya, kakeknya tersebut lantas langsung semakin menggila dengan mencoba mencari posisi Wang Lin menggunakan energi aliran darah spiritual keluarga Wang. Sampai kemudian Wang Lin ditemukan oleh kakek tersebut sedang berada di sebuah hutan sehingga tubuh roh spiritual pemuda itu terpanggil untuk datang ke desanya. Tapi pelukannya hampir terjadi ternyata hanya halusinasi karena yang datang ke pesta hanya berupa tubuh spiritual. Meski begitu hal itu justru membuat Teng Huan tahu bahwa pembunuh cucunya adalah Wang Lin sehingga ia ingin melakukan balas dendam dengan cara yang jauh lebih kejam. Persetan dengan orang-orang yang tak bersalah, Teng Huan ingin menghabisi seluruh keluarga Wang Lin meski yang telah membunuh Teng Li hanya satu orang saja. Mendapati kenyataan yang mengerikan tersebut, tubuh roh Wang Lin spontan mengirim energi pertahanannya ke tubuh aslinya yang sedang dikejar-kejar musuh di dalam hutan. Sementara itu kemarahan Teng Huan kian tak terbendung yang membuat seluruh desa diselimuti kabut racun ungu mematikan. Keluarga Wang yang ternyata belum juga paham kalau Wang Lin telah membunuh Teng Li yang menjadikan semua mimpi buruk malam itu terjadi. Sampai kemudian Wang Lin tanpa tedeng aling-aling mengakui perbuatannya dan meminta Teng Huan datang ke lembah Kasia untuk bertarung melawannya. Akan tetapi kakek tersebut yang sudah tua bangka ini, Dajjal ini, cucunya Dajjal ini sudah kepala marah sehingga ia ingin menjadikan keluarga Wang lenyap tak tersisa. Hingga kemudian kekuatan Hua Yuan yang bikin bulu ketek merinding dilepas ke arah Wang Lin sampai nyaris mengenai ayah dan ibunya. Menganggap semua itu kesalahannya, Wang Lin sekali lagi menantang si kakek tua anak Dajjal ini untuk datang baku hantam langsung tanpa harus mengambil nyawa keluarganya yang sama sekali tidak bersalah.
Kesalahan Wang Lin terhadap klan Teng telah menjadikan seluruh anggota keluarganya yang tak tahu menahu harus menanggung akibatnya. Teng Huayuan tidak bisa lagi dibendung meski Wang Lin terus-menerus memanggilnya untuk datang ke hutan sehingga keluarganya bisa selamat. Akan tetapi orang-orang dari keluarga Wang justru dilenyapkan tanpa ampun oleh Teng Huan, termasuk ayah dan ibunya Wang Zhou. Alhasil, tubuh asli Wang Lin mendadak jadi OP parah kendati ia telah dikepung para praktisi yang ingin memakannya. Mendapati keluarganya diberangus oleh kakek Dajjal benar-benar membuat hati dan perasaan Wang Lin terpukul begitu dalam. Sampai-sampai Huayuan ingin menghabisi semua orang yang ada di sana tanpa menyisakan satu orang pun dari keluarga Wang. Meski sudah dibujuk oleh ajudannya agar menyisakan beberapa orang yang bisa dimanfaatkan, tetapi usulan itu tetap tidak digoyahkan amarah Huayuan yang sudah tidak mengenal kata ampun. Bahkan Wang Zhou dan Wang Hao yang tidak ada hubungannya dengan kematian Teng Li turut meregang nyawa dalam tragedi setelah pesta pada malam naas tersebut. Sementara itu, tubuh Roh Wang Lin terikat dengan manik-manik mutiara giok kesadaran ilahi yang pernah ia berikan kepada kedua orang tuanya. Jikalau benda tersebut dihancurkan, maka secara ajaib akan membuat Wang Lin datang terlebih ketika dalam situasi genting dan berbahaya. Oleh sebab itu, tubuh Roh Wang Lin meminta ayah dan ibunya segera menghancurkan mutiara yang pernah ia beri agar tubuh aslinya bisa datang dan menyelamatkannya. Akan tetapi langkah tersebut pada kenyataannya sudah terlambat karena Huayuan tidak mampu lagi ditahan dalam membayarkan dendam kematian cucu kesayangannya. Seketika saja kenangan-kenangan indah bersama ayah dan ibunya membuat Wang Lin terisak meneteskan air mata dengan begitu derasnya. Tubuh Roh yang berada di dekat kedua orang tuanya tak mampu menyelamatkan mereka dari malapetaka dahsyat yang disebabkan oleh kemarahan Huayuan. Sementara itu di hutan lembah, tubuh Wang Lin ikut terpuruk mendapati kematian ayahnya sehingga ia mendadak jadi OP parah sampai mampu menerobos ranah akhir pembangunan pondasi. Efek yang ditimbulkan dari kegilaan Wang Lin akibat kematian kedua orang tua bukan hanya pada rambut yang berubah jadi putih saja, akan tetapi semua orang yang berani mendekat bakal sisikat habis dengan energi es beku yang mematikan. Meski berubah menjadi OP parah, tetapi Wang Lin merasakan kekecewaan yang sangat mendalam karena gagal melindungi kedua orang tuanya. Dia berjalan menyusuri setiap jengkal dunia sambil merenung meretapi kenangan-kenangan indah yang pernah terlukis bersama kedua orang tuanya. Sampai kemudian langkah Wang Lin terhenti di tepi jurang yang membuat Abah Situnan buka suara dari balik ruang spiritual. Pertama-tama Situnan turut berduka cita atas kesedihan tiada tara yang sedang menimpa Wang Lin. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa Wang Lin sudah menerobos ranah tingkat tinggi, termasuk bisa menguasai teknik salju keadaan ekstrim. Sebagai guru spiritualnya Wang Lin, Abah Situnan cukup kagum dengan peningkatan kekuatan muridnya yang muncul secara tiba-tiba. Bahkan energi salju keadaan ekstrim yang dimiliki Wang Lin bisa menghabisi musuh dengan kejam, tetapi di sisi lain juga bisa dikendalikan dengan cara yang bijak. Menurut Situnan, Wang Lin nantinya akan sampai di ranah kultivasi tahap jiwa yang baru lahir sehingga membuat semua orang akan sulit untuk mengalahkannya. Nah, mendengar penjelasan Situnan tentang kekuatan yang baru, semangat Wang Lin untuk melanjutkan perjalanan hidupnya semakin membara. Meski Wang Lin akan terkurung di tahap jiwa yang baru lahir, namun Situnan menjelaskan bahwa ia masih bisa memanfaatkan sebuah senjata bernama bendera jiwa. Benda tersebut bisa dibentuk untuk menyegel jiwa sehingga kekuatan dalam bertempur melawan Huayuan di masa depan akan bakal lebih mudah untuk dilakukan. Hanya saja Situnan menjelaskan tidak akan bisa memaksimalkan bantuan Wang Lin karena ia telah kehabisan cukup banyak kekuatan jiwa yang baru lahir. Hingga Wang Lin kemudian disarankan masuk ke medan perang 3 bulan mendatang karena di sanalah ia bisa memulihkan tubuhnya yang sempat terluka parah dengan cepat. Singkat cerita, Wang Lin mulai tergerak mengumpulkan token spiritual yang bisa digunakannya sebagai alat untuk meningkatkan level kultivasinya. Dengan penampilan yang baru, Wang Lin meminta praktisi dari berbagai sekte untuk memberikan token pusaka yang ia inginkan. Sampai kemudian salah satu anak muda yang ketakutan dengan Wang Lin berjanji akan membantunya mencari token yang masih tersebar di tempat lain. Menurut pemuda itu, token spiritual yang dicari Wang Lin berada di tangan Liu Mei sehingga ia berjanji akan mengantarkannya demi menyelamatkan nyawa diri sendiri.
Berkat bantuan pemuda tersebut, Wang Lin benar-benar diantarkan ke tempat Nona Liu Mei yang membawa satu token yang masih tersisa. Wang Lin menegaskan ia hanya ingin benda tersebut tanpa harus membunuh orang yang tak bersalah, termasuk Liu Mei dan anak buahnya. Nah, mendengar keinginan Wang Lin, Nona Liu Mei langsung menyerahkan benda yang diamankannya seraya berterima kasih karena tidak ada pembantaian yang terjadi. Sejurus kemudian Wang Lin langsung terbang meninggalkan Liu Mei setelah barang yang dicari berhasil ia kantongi. Setelah berhasil mendapatkan 7 token yang tersisa, Wang Lin mulai bermeditasi untuk memulihkan fisiknya sembari meningkatkan kekuatan yang baru. Di bawah bimbingan langsung dari Abah Situnan, Wang Lin sukses menyerap energi token spiritual dilengkapi dengan butir beras ajaib yang membuatnya mampu meledakkan batu-batu besar di sekitarnya. Lebih dari itu, teknik salju keadaan ekstrim bisa membuat area sekitar Wang Lin membeku hanya dalam waktu sekejap saja. Tugas Wang Lin setelah itu ialah memaksimalkan esensi energi dalam 7 token spiritual yang telah berhasil ia koleksi. Sementara itu, para master kota Teng sedang berkumpul di sebuah altar sambil mengamati gerbang teleportasi untuk mencari jejak Wang Lin yang lama pergi. Para tetua tersebut ingin segera menangkap Wang Lin yang masih bebas berkeliaran setelah dianggap bersalah karena menghabisi nyawa Teng Li. Bahkan mereka merasa akan segera melakukan pertunjukan besar dan hebat apabila berhasil menemukan keberadaan Wang Lin yang jadi DPO. Nah, di sisi lain orang-orang yang sedang dicari telah siap untuk bertempur usai meningkatkan level kekuatannya dengan 7 token yang telah dikumpulkannya. Cerita diawali dengan Lin Yi, utusan pengawas menara Tongtian yang juga menjadi pengawas ujian kualifikasi bagi para kultivator sekte-sekte besar untuk memasuki portal medan perang luar wilayah, sedang menyambut kedatangan Si, utusan aliansi Si Zhen. Si ini yang mengaktifkan portal menembus ke medan perang luar wilayah. Nah, sejurus kemudian makhluk biru berotot itu pun meluncurkan sihirnya sehingga membuka sebuah putaran portal ajaib di langit, di mana untuk kesempatan bisa memasuki portal yang dibuka 500 tahun sekali ini hanya diberikan kesempatan bagi para kultivator muda minimal harus mencapai ranah pembentukan pondasi. Para murid-murid sekte besar pilihan sejatinya harus mengikuti dahulu karantina dan tes kualifikasi di lembah Jeuming dengan token perintah Giok sebagai tolak ukur keberhasilan mereka. Apabila sampai tenggang waktu 3 bulan berhasil mendapatkan token perintah Giok, maka murid tersebut diperbolehkan mengikuti uji kualifikasi masuk portal medan perang luar wilayah. Oleh karena tenggang waktu 3 bulan sudah tiba, maka kakek Lin Yi sebagai pengawas ujian meminta semua murid-murid keluar dari lembah, maka dibukalah portal teleportasi yang akhirnya murid-murid peserta ujian keluar. Para peserta terlihat lemah letih lesu karena pertarungan yang sengit tapi berujung pada kegagalan. Dari kondisi terakhir, Si mengetahui cuma 1 token perintah yang tersisa, yang tak lain dan tak bukan sudah berada di tangan Wang Lin. Melihat tingkat keberhasilan hanya ada 1 token, maka Si berkesimpulan uji kualifikasi tahun ini akan sangat ketat dan bisa menyajikan pertunjukan yang sangat bagus. Yang membuat mereka semua penasaran adalah ternyata 7 token perintah diambil oleh 1 orang saja, dan hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa murid sekte melapor kepada tetua mereka bahwa anggota-anggota mereka sudah banyak yang dihabisi oleh 1 orang yang mengambil semua token mereka. Nah, di tengah-tengah mereka murid bergibah itu, tiba-tiba guncangan yang cukup dahsyat menghebohkan semua murid-murid dan tetua sekte-sekte besar di sana. Tidak terkecuali ada kakek Teng Yuan yang menunggu kehadiran Wang Lin dari portal teleportasi. Belum muncul pun, aura momentum Wang Lin sudah begitu ganas terasa. Kakek Teng Yuan yang layaknya seorang debt collector sudah sangat menunggu kedatangan Wang Lin untuk segera bisa dihabisi karena sudah sangat tidak sabaran. Sejurus kemudian sebilah pedang terbang hijau Wang Lin meluncur kencang menuju ke arah kakek yang sudah menunggu Wang Lin di depan pintu portal. Tetapi kakek tua itu dengan sigap bisa menghindari serangan pedang terbangnya, dan lalu muncullah Wang Lin dengan mata yang sembab karena masih berduka dengan hati penuh amarah ingin membalas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Dengan penuh keberanian, Wang Lin menantang si kakek Dajjal. Sedangkan Piao Nanzi, ketua sekte Suandao, yang melihat kemampuan Wang Lin hanya di ranah pembentukan pondasi, merasa sedikit terherman-herman karena kok bisa-bisanya seorang kultivator junior layaknya Wang Lin bisa membuat murid-murid sektenya yang tingkatnya lebih tinggi begitu gemetar mendengar namanya.
Aura kemarahan Wang Lin begitu terasa, angin pun bertiup setempat seakan menambah efek momentum yang menakutkan dari seorang yang bertekad membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya. Wang Lin meminta kepada Teng Huayuan untuk mengembalikan jiwa kedua orang tuanya. Cahaya kemerahan memuncah ketika Wang Lin mengeluarkan aura energi penuh amarah yang menunjukkan dirinya sudah mencapai ranah bayi primordial. Melihat kekuatan Wang Lin yang saat ini sudah sangat luar biasa, para tetua sekte besar termasuk Teng Huayuan bertanya-tanya karena merasakan keanehan di luar nalar, di mana Wang Lin saat berada di lembah Jueming dalam waktu begitu singkat bisa naik ke ranah bayi primordial. Dan Wang Lin pun menjawabnya karena kemarahan kepada Teng Huayuan lah yang sudah membuatnya menjadi begitu OP. Langit menjadi kehitaman saat tiba-tiba Wang Lin melancarkan jurusnya ke arah Teng Huayuan. Nah, melihat serangan yang begitu dahsyat itu membuat murid-murid yang menontonnya semakin terkagum keheranan, termasuk juga ketua sekte Zombiein yang bernama Ze Zizai yang juga merasakan keanehan karena ujian kualifikasi di lembah Jueming hanya bisa diikuti mereka yang di ranah pembentukan pondasi tetapi tidak di ranah di atasnya, yaitu bayi primordial. Tetapi bagaimana mungkin dalam waktu yang singkat Wang Lin bisa keluar dari portal dalam kondisi sudah begitu hebatnya di ranah bayi primordial. Nah, di momen kebingungan semua orang yang melihatnya itu, baku hantam di antara Wang Lin dan kakek Dajjal pun tidak terhindarkan lagi. Kakek Teng Huayuan merasa geram karena dipermainkan oleh Wang Lin yang sudah memakai teknik ilusi. Seorang ketua sekte menyimpulkan Wang Lin pastilah takut menghadapi ketua Teng sehingga menggunakan teknik ilusi sembari melarikan diri. Semua tetua yang melihat bayangan ilusi Wang Lin baru mengetahui bahwa semua itu hanyalah teknik ilusi yang membuat Wang Lin menjadi terlihat begitu OP seakan sudah naik ranah ke bayi primordial. Teng Huayuan yang tahu kelemahan Wang Lin segera mengancam jika dia tidak juga muncul maka jiwa kedua orang tuanya akan dihancurkan sekaligus. Teng Huayuan sudah memurnikan jiwa kedua orang tua Wang Lin menjadi bendera jiwa, di mana jiwa-jiwa yang sudah menjadi bendera jiwa tidak hanya bisa merasakan siksaan dunia, tetapi juga bisa dikendalikan oleh orang yang memurnikannya. Melihat kedua orang tuanya tersisa begitu saja, Wang Lin menjadi lemah dan di saat itulah si kakek Dajjal mengambil ancang-ancang untuk menyerangnya. Lin Yi dan Si yang menjadi pengamat di atas bukit benar-benar takjub melihat seorang bocah junior Wang Lin bisa memiliki teknik ilusi ribuan rupa, bahkan juga memiliki teknik kilat es biru dari sekte alam kematian, terlebih lagi pedang terbang hijaunya yang bukan sembarangan. Nah, sementara itu Teng Huayuan yang sempat melindungi diri dengan sihir pelindung, akhirnya sihir tersebut bisa dipecahkan dan teknik kilat es biru Wang Lin dalam sekejap dapat membungkus sekujur tubuh Teng Huayuan sehingga membeku. Dengan mengambil kesempatan itu, Wang Lin mengambil resiko untuk menyerang Teng Huayuan, tetapi karena Teng Huayuan lepas dari pengaruh es lebih cepat dari yang diperkirakan, si kakek Dajjal segera melancarkan serangan balik ke arah Wang Lin hingga tiba-tiba Teng Huayuan tidak berhenti, kemudian mengaktifkan sebuah formasi dan formasi tersebut menutupi langit menghalangi Wang Lin yang berencana masuk ke dalam portal medan perang luar wilayah. Teng Huayuan terus ingin memburu dan mengambil jiwa Wang Lin untuk dimurnikan menjadi bendera jiwa. Dalam hati Teng Huayuan yang seorang leluhur bayi primordial mengakui kehebatan Wang Lin yang mampu mengecoh dirinya dengan teknik ilusi seakan sudah di ranah bayi primordial. Teng Huayuan mengagumi kegigihan Wang Lin dan keberaniannya yang luar biasa, sehingga tanpa ragu memotong tangan kanannya untuk menghindari ledakan yang menyebar terlalu luas. Dengan licik Teng Huayuan menyerahkan bendera jiwa-jiwa orang tuanya untuk menelan tubuh Wang Lin. Hati Wang Lin menjadi lemah dan merasa bersalah atas kematian kedua orang tuanya. Dia pun terdiam saja meskipun tubuhnya diserang bendera-bendera jiwa orang tuanya. Kemudian dibelenggunya jiwa orang tua Wang Lin dan di saat yang bersamaan Wang Lin menghadapi serangan ratusan bendera jiwa. Wang Lin kemudian berhasil menyimpan jiwa kedua orang tuanya dan sambil berikhtiar untuk bisa lolos masuk ke dalam portal luar wilayah yang sudah semakin mengecil ruangnya. Wang Lin berjanji sejak hari itu tidak akan ada lagi meninggalkan kedua orang tuanya. Teng Huayuan tetap bertekad menghabisi nyawa Wang Lin, sementara Lin Yi dan Si melihat pintu portal ke luar wilayah sudah segera menutup dan menjadi geram melihat Teng Huayuan yang sangat egois tidak mengizinkan Wang Lin pemegang satu-satunya token untuk masuk ke dalam portal. Sedangkan semua sekte yang menyaksikan tersebut merasa sia-sia telah menantinya 500 tahun lamanya.
Sementara Ye Zizai, ketua sekte zombie Yin, sebaliknya mengkhawatirkan nasib dirinya sendiri. Boneka zombinya raksasa Fetian sudah tidak bisa masuk dan dia juga tidak berhasil mendapatkan tubuh Wang Lin, sehingga di dalam hatinya juga mengutuk Wang Lin yang dia anggap pantas mati. Nah, sementara itu Wang Lin masih mencoba bertahan di tengah serangan bendera-bendera jiwa yang dikendalikan oleh Teng Huayuan dan masih tetap mau berusaha masuk ke dalam portal. Ketua Teng yang sejak awal sudah menebak niat Wang Lin semakin mempersulit dan menghalangi rencana Wang Lin dan semakin dikerahkan bendera-bendera jiwa. Serangan jiwa-jiwa ganas akhirnya menghabisi tubuh fisik Wang Lin. Sang kakek yang melihat tubuh fisik Wang Lin sudah semakin menghilang merasa puas sudah membalaskan dendam cucunya. Sambil menunggu tubuh Wang Lin habis dimakan oleh jiwa-jiwa, lalu akan diambil keluar jiwanya untuk dimurnikan kakek Teng menjadi bendera jiwa. Nah, sementara itu para ketua sekte melihat fenomena ini ada pertama kalinya dari puluhan ribu tahun, di mana seorang kultivator ranah pembentukan pondasi berani melawan leluhur ranah bayi primordial. Semua orang yang hadir mengagumi jiwa Wang Lin dan prihatin dengan kasih antara anak dan orang tua yang berakhir sangat tragis. Dalam kondisinya yang mulai tak bisa bertahan, ingatan Wang Lin flashback akan kehancuran sekte Heng Yu, kematian sahabatnya Zhang Hu, dan saat dia membunuh Teng Li dan hancurnya desa klan Wang. Detik-detik saat tubuh Wang Lin habis dimakan bendera-bendera jiwa, dia mengeluarkan ki brutal yang sangat menakutkan. Tubuh Wang Lin meledak menjadi cahaya keemasan dan mutiara siani pun muncul. Jiwa Wang Lin dan kedua orang tuanya dihisap oleh mutiara siani yang kemudian bergegas masuk ke dalam portal sebelum akhirnya portal tertutup sempurna. Lin Yi dan Si menyadari itu adalah mutiara yang mereka cari-cari, tetapi saat mereka berusaha mengejar mutiara itu, semuanya sudah terlambat. Lalu kita dibawa ke medan perang luar wilayah di mana seorang pemuda bernama Ma Liang dari Aula Dewa Perang bersama kakek seniornya Zhou Zihong sedang mengumpulkan sisa-sisa peninggalan perang. Mereka menemukan armor perang dan tiba-tiba satu cahaya putih melesat melewati mereka. Dan tiba-tiba muncullah satu retakan yang membuka portal ruang ajaib. Usut punya usut, leluhur mereka pernah mengatakan pertarungan yang terlalu keras kadang menyebabkan ada retakan yang membuka portal ruang lain. Dan jika tersedot oleh retakan ini, maka seorang kultivator akan menjadi kultivator pengembara yang tidak bisa lagi kembali ke dunia nyata. Saat kedua junior sedang berdiskusi tentang retakan ruang lain, tiba-tiba Si datang dan mencari pusakanya yaitu mutiara siani. Malia mengatakan mutiara bercahaya putih telah masuk ke dalam retakan ruang ajaib. Menurut Zihong, makhluk bertubuh biru itu dari suku raksasa yang maksimal hanya mencapai ranah transformasi bayi baru bisa mengubah tubuhnya. Makhluk yang baru muncul di hadapan mereka bisa memiliki wujud seperti manusia parubaya, menandakan tingkat kultivasinya sudah ditransformasi bayi dan yang terkuat di antara para sukunya. Nah, di sisi lain mutiara siani menjelajahi ruang alam gelap di dalam retakan portal. Ternyata Abbas Situnanlah yang menggunakan kekuatan jiwanya yang terakhir untuk membuka portal medan perang luar wilayah dan melindungi kesadaran jiwa Wang Lin yang terakhir sehingga menyebabkan dirinya akan kembali tertidur lama dan selanjutnya Wang Lin harus berjuang sendiri untuk nasibnya. Di dalam medan perang asing, sebuah pertempuran sengit antara kultivator utusan klan iblis raksasa dengan kultivator kuat dari sekte lain sedang berlangsung hingga memporak-porandakan berbagai area yang ada di sana. Selagi kedua kultivator itu bertempur, dua tetua sekte besar lainnya sibuk memikirkan cara untuk menyelamatkan diri dan kabur dari area pertempuran. Di tengah pencarian cara itu, dua tetua itu dikejutkan dengan kemunculan utusan klan iblis raksasa yang mendadak melakukan penyerangan terhadap mereka, sehingga mau tidak mau mereka pun harus bertindak untuk melawan sampai akhirnya utusan klan iblis raksasa itu tak sengaja terhisap retakan misterius. Melihat orang tersebut terhisap retakan misterius, dua tetua itu tampaknya sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa pertarungan mereka akan diakhiri dengan terhisapnya musuh ke dalam sebuah retakan ruang. Terlebih lagi orang yang terhisap itu merupakan salah satu kultivator terkuat di antara mereka, sehingga mereka pun sangat tidak menyangka bahwa kultivator sekuat dia tidak mampu menahan hisapan retakan ruang tersebut. Terlepas dari semua itu, dua tetua sekte tersebut lantas jadi penasaran tentang situasi dan kondisi di dalam retakan ruang yang dikenal sangat misterius dan dikabarkan bisa mempengaruhi kekuatan spiritual yang ada dalam tubuh seseorang yang masuk ke dalam sana.
Sementara itu di sisi lain medan perang asing, Maliang tampak sedang diganggu oleh sekumpulan arwah gentayangan dari makhluk-makhluk aneh yang hidup dan tinggal di tempat tersebut, di mana jiwa makhluk-makhluk aneh tersebut tampak berusaha untuk merasuki tubuh Maliang dan merebut kepemilikannya agar bisa kembali hidup sebagai makhluk bertubuh fisik pada umumnya. Akan tetapi untungnya Maliang berhasil menyelamatkan tubuhnya dengan menggunakan formasi pelindung khusus sehingga para jiwa gentayangan itu pun tidak berhasil merebut tubuhnya dan harus mencari mangsa yang lain. Sementara itu di dalam retakan ruang, jiwa Wang Ling mulai menunjukkan sebuah reaksi sejak kesadarannya terakhir disegel oleh Abasitunan dalam bola api bercahaya redup, di mana saat itu jiwa Wang Ling mulai aktif melahap berbagai jiwa gentayangan yang ada di sekelilingnya dengan tujuan untuk memperkuat kesadarannya supaya kembali utuh 100%. Tanpa pilih-pilih jiwa Wang Ling melahap jiwa makhluk-makhluk yang datang menghampirinya hingga akhirnya secara perlahan makhluk-makhluk gentayangan itu di dalam retakan ruang itu pun habis tak tersisa. Usai melahap jiwa-jiwa gentayangan, jiwa Wang Ling menemukan sebuah celah untuk keluar dari retakan waktu, sehingga ia pun bergegas menghampirinya dan mencoba keluar lewat celah tersebut. Akan tetapi celah kecil itu gagal ia lewati, bahkan tidak bisa ia hancurkan sama sekali untuk sekedar membuatnya lebih besar, sehingga jiwa Wang Ling pun tetap terkurung dalam retakan ruang waktu itu. Ketika Wang Ling memikirkan cara lain untuk bisa menerobos celah waktu tersebut, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sebuah suara yang berasal dari jiwa lainnya yang kebetulan juga menghuni retakan ruang tersebut. Begitu sosok jiwa itu menampakkan wujudnya di depan Wang Ling, ia tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya karena akhirnya ia punya teman baru yang sama-sama jadi jiwa penelan di ruang retakan misterius. Dari pertemuannya dengan jiwa yang satu ini, Wang Ling akhirnya mendapat informasi penting bahwa ia tidak bisa sembarangan melewati celah tersebut, karena bagaimanapun juga celah itu hanya bisa dibuka dari luar retakan ruang, sehingga niat Wang Ling untuk keluar dari area tersebut pun dianggap sia-sia. Terlebih lagi celah itu hanya akan dibuka para biksu setelah menunggu selama 42.000 tahun. Mendengar penjelasan jiwa pengembara yang lebih senior dari penghuni retakan ruang, Wang Ling akhirnya dapat memahami bahwa di luar retakan ruang para kultivator sedang mencoba berebut harta karun, di mana tindakan tersebut akan menyebabkan ruang jadi runtuh sehingga nantinya celah kecil yang tadi gagal dimasuki Wang Ling ukurannya akan jadi bertambah besar. Setelah memahami hal tersebut, Wang Ling pun lantas menanyakan apakah batu suci yang mereka lihat dari sana termasuk ke dalam daftar harta karun yang bisa memperlebar celah retakan ruang. Setelah Wang Ling mengetahui bahwa batu suci juga bisa dipergunakan untuk memperbesar celah ruang, ia pun akhirnya sengaja menyebarkan kesadarannya lewat batu tersebut yang kemudian di luar ruang retakan batu suci itu ia ditemukan oleh seorang kultivator bernama Su Hao yang seketika langsung menghubungi rekannya Ge yang untuk bergegas menghampirinya di tempat ia menemukan benda tak bertuan tersebut, di mana batu suci itu merupakan komoditas paling berharga di zona perang luar yang bahkan lebih langka dari harta karun utuh dan merupakan daftar barang yang harus diserahkan kepada atasan Su Hao. Sementara itu di dalam retakan ruang jiwa Wang Ling tampak aktif menyebarkan kesadaran ilahinya dengan tujuan supaya bisa ditemukan dan diambil oleh para kultivator agar nantinya celah retakan ruang membesar dan ia bisa meninggalkan tempat tersebut. Tindakan Wang Ling ini pun mendapat komentar dari jiwa penelan yang bersamanya, di mana saat itu jiwa tersebut mengatakan bahwa meskipun kesadaran ilahi yang dikeluarkan bisa dikembalikan ke dalam tubuh pemiliknya, jiwa Wang Ling punya sedikit permasalahan karena kesadaran ilahi dan tubuh asalnya tidak berada di ruang yang sama sehingga tidak bisa untuk dikembalikan. Sementara itu di luar retakan ruang kesadaran ilahi yang disebarkan jiwa Wang Ling mulai ditangkap oleh beberapa kultivator termasuk diantaranya Su Hao, Ge Yang, dan kultivator bernama Kun Bu yang berasal dari sekte berbeda. Bahkan sekarang kesadaran ilahi Wang Ling itu mulai jadi harta karun yang diperebutkan oleh mereka bertiga yang kemudian memicu terjadinya percecokan di antara mereka. Dan karena masing-masing di antara mereka tidak ada yang bersedia mengalah dan merelakan barang langka tersebut, pada akhirnya percecokan mereka pun harus berujung pada terjadinya baku hantam.
Setelah kultivator bernama Kunbu berhasil dikalahkan dengan bantuan Geyang, kantong penyimpanan ajaib milik Kunbu pun akhirnya dirampas oleh Geyang yang kemudian itu juga langsung mengeluarkan kesadaran ilahi Wang Lin dari dalam kantong tersebut. Namun sesaat kemudian Geyang menyadari ada hal aneh di balik kemunculan kesadaran ilahi itu, di mana ia merasa tidak ada pergerakan dari pihak berwenang alias kerajaan kultivator Xiu Zhen kelas atas untuk menginvestigasi situasi tersebut. Astagfirullahaladzim. Karena dirasa terlalu janggal, Geyang pun akhirnya mengajak Su Hao untuk memeriksa ke tempat lain untuk memastikan apakah kesadaran ilahi tersebut cukup aman untuk diambil. Beralih keluar medan perang asing, para tetua yang terdiri dari berbagai sekte tampak sedang mendiskusikan terkait kondisi medan perang asing yang belakangan kestabilannya tidak karuan. Ditambah lagi sekarang di tempat tersebut banyak ditemukan kesadaran ilahi tak bertuan sehingga bisa memicu kerusakan medan perang asing. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terhadap murid mereka yang sedang menjelajah medan perang asing, para tetua pun akhirnya sepakat bahwa untuk membersihkan medan perang asing akan segera dihentikan dan dalam 3 hari akan dibuka gerbang teleportasi untuk kembalinya para kultivator mereka. Nah, kembali ke dalam medan perang asing, sekarang tampaknya usaha Wang Lin telah menunjukkan adanya tanda-tanda keberhasilan, di mana saat itu Wang Lin melihat celah retakan ruang semakin melebar sehingga ia pun bersiap untuk keluar dari tempat tersebut. Sementara itu di luar retakan ruang, Ma Liang tampak sedang mengejar-ngejar kesadaran ilahi Wang Lin dan sangat termotivasi untuk mendapatkan benda tersebut. Namun ketika Ma Liang hampir mendapatkannya, ia terkejut-kejut melihat barang tersebut diambil duluan oleh orang lain, sehingga ia pun kesal bukan kepalang karena seluruh usahanya jadi sia-sia. Ma Liang lebih kaget lagi ketika mendapati bahwa sosok pengambil kesadaran ilahi itu adalah Su Hao dan Geyang yang identitasnya dikenal sebagai kultivator perampas pusaka yang tugasnya merangkap dengan malaikat pencabut nyawa. Melihat 2 perampok yang terkenal keji, tubuh Ma Liang pun mendadak beku dan sebisa mungkin mencari cara untuk bisa selamat dari 2 orang jahat tersebut. Karena tidak punya pilihan lain, demi menyelamatkan nyawa satu-satunya, Ma Liang pun merelakan kesadaran ilahi yang sedari tadi diincarnya kepada Su Hao dan Geyang. Bahkan Ma Liang secara sukarela memberikan barang pusaka yang telah susah payah didapatkannya selama puluhan tahun kepada mereka berdua asalkan dirinya dilepaskan dan bisa kembali ke sekte dengan selamat. Tapi ketika Ma Liang hendak pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba setelah tubuh Ma Liang kena tebasan senjata tajam, 2 perampas pusaka itu meninggalkan tempat tersebut. Lalu setelahnya, tubuh Ma Liang pun diambil alih oleh jiwa Wang Lin yang sebelumnya membuat kesepakatan dengan jiwa Ma Liang, di mana saat detik-detik terakhir kematiannya, Ma Liang meminta jiwa Wang Lin untuk membalaskan dendamnya kepada Su Hao dan Geyang dengan menghabisi mereka berdua. Setelah sepakat akan hal itu, Ma Liang pun menghembuskan napas terakhirnya dan tubuh fisiknya diambil alih oleh Wang Lin. Setelah mendapatkan tubuh baru, Wang Lin kemudian mengumpulkan kembali kesadaran ilahi yang sedari beberapa waktu sengaja ia sebarkan, sehingga otomatis kesadaran-kesadaran itu pun berkumpul di satu titik dan menghebohkan para kultivator yang berada di medan perang asing, di mana para kultivator itu mengira akan terjadi semacam suatu kehancuran ruang di medan perang asing, sehingga mereka pun jadi lebih waspada dengan situasi yang tidak bisa diprediksi di tempat tersebut.